Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman agronomi Indonesia. Semoga pagi ini teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Demikian juga dengan agronomanya. Teman-teman, saat ini kita tahu masih banyak orang yang kesulitan untuk merawat aglonema di musim hujan. Daunnya banyak yang busuk, bahkan ada yang sampai batang aglonemanya busuk. Teman-teman semua, kali ini saya akan membahas perawatan aglonema di musim hujan. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu fakta tentang hujan. Di dalam air hujan bukan hanya berisi air saja, tetapi juga berisi kandungan unsur hara yang membuat tanaman menjadi sehat dan subur. Untuk membuktikan hal ini, teman-teman bisa lihat rumput-rumput yang ada menjadi lebih segar ketika musim hujan, dan ini berbanding terbalik ketika musim kemarau. Nitrogen merupakan unsur hara yang banyak terkandung dalam air hujan. Di sisi lain, nitrogen juga disenangi oleh jamur yang menyebabkan daun aglonema busuk. Selanjutnya, risiko yang terbesar pada musim hujan adalah penyakit. Yang memacu penyakit biasanya ada 3. 1. Kelembapan yang tinggi. Kelembapan yang tinggi bisa memicu adanya penyakit. Di sisi lain, kita sering melakukan siram kocor. Untuk itu, peranan media tanam yang poros maupun pot yang banyak lubang menjadi bertambah penting peranannya saat musim hujan. Yang kedua, daya tahan tanaman. Untuk meningkatkan daya tahan tanaman, bisa diberikan unsur hara mikro, serta melakukan pemberian anti hama ataupun anti jamur. Yang ketiga, lingkungan yang asam. Untuk mengurangi keasaman, bisa melakukan semprot tipis-tipis air kosongan pada daun maupun sekali-kali diberikan kapur dolomit atau kapur pertanian pada media tanam dengan cara ditabur. Dengan berpedoman kepada hal-hal tersebut, penggunaan pot yang banyak berlubang dan media tanam yang poros, serta penyemprotan tipis-tipis air kosongan setiap pagi dapat terus dilakukan. Hal yang perlu disesuaikan pada musim hujan adalah pemberian pupuk dan pemberian fungisida. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa air hujan mengandung nitrogen yang tinggi. Di sisi lain, jamur dan hama menyukai nitrogen. Jadi, langkah yang kita lakukan adalah mengurangi penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen tinggi dan penggunaan fungisida secara teratur. Untuk pemupukan dan pemberian fungisida di musim hujan, saya punya 3 cara. Sebelumnya, pada setiap pot sudah terdapat pupuk slow release. Sudah saya masukkan ketika setiap tanaman ditanam. Tidak perlu melakukan penggantian media tanam. Cara pertama, untuk pupuk saya biasa menggunakan pupuk hantu dengan jenis multiguna eksklusif. Pupuk hantu mempunyai kadar nitrogen yang rendah sehingga cocok digunakan pada musim hujan. Selain itu, juga mengandung 17 asam amino dan vitamin A, D, E, dan K. Pupuk hantu ini bisa diberikan dengan cara disemprot ke daun maupun disiram kocor. Dosis yang digunakan 2 mili untuk 1 liter. Karena tutup botol bagian luar setara dengan 10 mili, maka saya akan campur dengan 5 liter air. Jika disiram, saya siram 100-200 mili per potnya. Sedangkan untuk fungisida atau anti jamur, saya semprot vitamin B1 Vitaplen yang sudah mengandung fungisida, maupun vitamin B1 vitamin yang sudah mengandung anti jamur, anti bakteri, anti hama. NPK dalam dosis kecil, Fe atau zat besi untuk meningkatkan daya tahan tanaman.
Penyemprotan fungisida ini saya lakukan 1 hari setelah pemberian pupuk dengan dosis yang tertera pada masing-masing kemasan. Untuk Vitaplen dengan dosis 1 ml untuk 1 liter air, sedangkan Vitani dengan dosis 2 ml untuk 1 liter air. Penyemprotan dengan fungisida bisa dilakukan di pagi atau sore hari, minimal seminggu sekali. Saya sendiri melakukannya setiap 2 kali seminggu. Selain semprot dengan fungisida, saya juga semprot tipis-tipis dengan air kosongan setiap pagi jika tidak ada penyemprotan fungisida. Penyemprotan dengan air kosongan berguna untuk membilas sisa air hujan pada daun. Kelebihan lain dari vitamin B1 Vitaplen maupun vitamin B1 Vitani tidak menyebabkan bercak-bercak berwarna putih pada daun. Sedangkan cara kedua dengan menggunakan pupuk majemuk mikro. Saya menggunakan pupuk mikro Vitoflex yang sudah mengandung unsur hara seperti mangan 7%, besi 2,5%, tembaga 2%, molibdenum 0,1%, zinc 5%, dan boron 2%. Mengingat unsur hara mikro hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, dosis yang diberikan jangan sampai berlebih. 1 saset berisi 2,5 gram bisa digunakan untuk 20 liter air. Sedangkan saya hanya membutuhkan sebanyak 4 liter saja. Maka seperti ini cara saya membaginya. Larutkan 2,5 gram pupuk Vitoflex ke dalam 1 liter air. Karena dibutuhkan untuk 4 liter atau 1/5 dari 20 liter, maka pupuk Vitoflex yang sudah dilarutkan dalam 1 liter tadi hanya saya gunakan 1/5-nya, yaitu 200 ml. Karena pupuk Vitoflex belum mengandung hara makro, maka untuk fungisidanya saya menggunakan vitamin B1 Vitani karena sudah mengandung NPK dalam dosis kecil. Penggunaannya, pupuk mikro bisa dicampur dengan Vitani, bisa juga dilakukan terpisah besok pagi harinya. Pupuk mikro diberikan seminggu atau 2 minggu sekali, sedangkan vitamin B1 Vitani dilakukan 1 atau 2 kali dalam seminggu. Sedangkan cara yang ketiga dengan menggunakan pupuk organik, dan ini sudah pernah dijelaskan pada video saya sebelumnya. Saya menggunakan larutan bawang merah dan bawang putih. Bawang merah dan bawang putih ini selain berfungsi sebagai pupuk karena mengandung unsur hara fosfor, kalium, kalsium, mangan, dan zat besi, selain itu juga bermanfaat sebagai anti stres, anti jamur, dan antibakteri. Saya menggunakan 5 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih, di blender, diiris juga boleh, kemudian dicampur dengan 5 liter air, disimpan di dalam toples tertutup selama 24 jam sebelum digunakan. Digunakan bisa disemprot pada daun maupun disiram kocor ke media tanam sebanyak 100-200 ml. Dengan menggunakan larutan bawang merah dan bawang putih, aglonema kita terproteksi selama 5 minggu dari gangguan hama, bakteri, atau jamur, sehingga pemberian dapat diulangi setiap 1 bulan sekali. Demikianlah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan tanaman teman-teman dapat tetap tumbuh subur di musim hujan. Teman-teman semua, jika bermanfaat mohon dukungannya untuk subscribe bagi yang belum dan share pada teman-teman yang lain. Jangan lupa Hobi Abangku kembali akan mengadakan giveaway untuk 3 pemenang dengan hadiah masing-masing aglonema Hugus ketika mencapai 5.000 subscriber. Seperti giveaway sebelumnya, seluruh biaya yang timbul seperti ongkos kirim maupun biaya karantina ditanggung oleh Hobi Abangku. Terima kasih.